Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di KDM, terutama kebutuhan dasar manusia di kelas 12. Kalau kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia, itu kita tidak akan lepas dari yang namanya teori Maslow. Nah, teori Maslow yang pertama, dia mengungkapkan bahwasanya hal yang paling mendasar bagi kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan fisiologis. Salah satu contoh kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan eliminasi. Apa sih kebutuhan eliminasi? Jadi eliminasi itu sendiri merupakan proses pembuangan sisa metabolisme tubuh yang terdiri dari dua hal, yaitu urin dan juga feses atau tinja. Nah, yang kita bahas mengenai bab pertama ini itu tentang eliminasi urin dan eliminasi alfi. Nah, kalau kita membahas tentang kebutuhan eliminasi, itu kan juga merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologis. Kembali ke teori Maslow, bahwasanya kebutuhan fisiologis itu ada kebutuhan makan, minum, kemudian istirahat, kemudian termasuk eliminasi, dan juga kebutuhan yang lainnya. Nah, kebutuhan eliminasi ini kenapa menjadi hal dasar atau menjadi kebutuhan yang sangat penting atau kebutuhan fisiologis yang paling utama bagi manusia? Bayangkan, kalau misalkan kita tidak bisa mengeluarkan urin, apa yang akan terjadi? Urin akan menumpuk di dalam pembuluh darah berupa amonia, sehingga dia akan meracuni seluruh tubuh dan mengganggu sistem homeostasis atau sistem keseimbangan di dalam tubuh, sehingga akan muncul berbagai macam penyakit. Contohnya, dia bisa sesak nafas, kemudian dia bisa gatal-gatal, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada eliminasi alfi. Nah, kenapa eliminasi alfi ini sangat penting? Karena ketika kita makan, tubuh itu akan menyerap nutrisi-nutrisi termasuk cairan. Nah, yang tidak bisa diserap itu akan dikeluarkan melalui defekal atau melalui feses atau melalui eliminasi sistem gastrointestinal, sehingga feses tersebut akan dibuang. Coba bayangkan kalau feses tersebut itu menumpuk di dalam perut, apa yang terjadi? Maka bakteri akan menjadi lebih banyak. Kemudian perut tidak akan nyaman, atau bahkan bisa terjadi infeksi. Maka kalau kebutuhan eliminasi ini tidak terpenuhi, itu akan mengakibatkan seseorang akan cenderung kepada sakit. Itulah kenapa kita harus membahas mengenai kebutuhan eliminasi. Sistem eliminasi urin dulu. Jadi yang eliminasi alfi nanti kita bahas setelah eliminasi urin ini selesai. Nah, kenapa sistem eliminasi urin ini sangat penting? Karena sistem eliminasi urin ini merupakan serangkaian proses penyerapan hingga pembuangan cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh yang dimulai dari ginjal atau renalis dan diakhiri dengan uretra. Kemudian untuk mengeluarkannya ada yang namanya miksi atau refleks berkemih, yaitu merupakan proses pengosongan kandung kemih yang sudah terisi penuh sehingga menimbulkan rasa ingin buang air kecil. Jadi sistem eliminasi urin ini diawali pada ginjal, yaitu ketika darah masuk ke dalam ginjal, kemudian terjadi proses penyaringan dan penyerapan kembali, dan yang tidak bisa diserap kembali dia akan dibuang melalui uretra, kemudian ditampung sementara di vesika urinaria atau di kandung kemih. Kalau sudah penuh kemudian dibuang melalui refleks miksi. Nah, rasa ingin buang air kecil itu disebut refleks miksi atau refleks berkemih
yang merupakan bagian dari refleks autonomik medula spinalis. Apa itu refleks autonomik? Yaitu refleks yang tidak bisa dikontrol sendiri atau refleks yang secara sadar, tapi kalau misalkan sudah di ambang batas, segera harus dikeluarkan. Nah, kandung kemih atau vesika urinaria itu dipersarafi oleh saraf sakral atau saraf sakrum S2 sampai S4 ya, ini bukan dan ya, sampai S4 dan diteruskan ke sistem saraf pusat. Kalau kita membahas tentang sistem saraf pusat itu kan terbagi menjadi dua. Ada otak dan ada tulang belakang. Nah, di bagian tulang belakang itu sendiri ada beberapa bagian. Ya, ada bagian servikal, ada bagian torakal, ada bagian lumbal, dan ada bagian sakrum. Kalau kalian lihat di gambar sebelah kiri ini adalah sistem persarafan di mana dia yang mengatur di bagian sumsum tulang belakang. Nah, kalau di bagian vesika urinaria, ya ini kan vesika urinaria atau bahasa Inggrisnya itu bladder. Itu dia dipersarafi oleh sistem saraf sakrum. Nah, sistem saraf sakrum kalau bahasa awamnya itu adalah tulang ekor yang letaknya berada di sini. Nah, saraf-saraf yang berwarna biru ini yang mengatur proses untuk berkemih itu ada letaknya di bagian bawah sendiri atau di bagian sakrum. Nah, kalau misalkan ada orang yang tidak bisa mengontrol kemihnya, contohnya dia selalu kencing tapi tidak dikontrol, artinya tiba-tiba organ reproduksinya itu mengeluarkan urin, tapi dia tidak sadar kalau dia itu mengeluarkan urin, dan mengeluarkannya itu tidak langsung seperti kita berkemih, tapi biasanya rembes atau tiba-tiba basah. Nah, itu contoh dari gangguan pada sistem saraf, atau bahkan bisa retensi. Jadi sfinkternya atau cincin atau istilahnya kerannya itu dia tidak bisa membuka, jadi tertutup karena ada gangguan di sistem saraf. Nah, kemudian kita masuk ke sistem eliminasi urin ya, yaitu merupakan proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang sudah tidak dipergunakan oleh tubuh. Zat yang tidak digunakan akan larut bersama air dan dikeluarkan berupa urin. Jadi sudah jelas ya, ketika cairan yang ada di pembuluh darah dia masuk ginjal, dia akan disaring, kemudian zat-zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh dia akan dibuang berupa urin. Nah, kita masuk ke susunan sistem urinaria. Di susunan sistem urinaria yang pertama ada ginjal. Jadi ginjal ini bagian pertama ya dalam proses sistem urinaria. Ginjal itu terdiri dari korteks, medula, dan pelvis renalis. Nah, korteks itu sendiri kalau kita lihat itu bagian terluar. Yang di dalamnya itu bagian pembuluh darah. Kemudian medula, di dalam medula itu bagian tengah, yaitu di mana di bagian medula itu ada nefron yang dimulai dari glomerulus, kemudian tubulus proximal, ada lengkung Henle, ada tubulus distal, dan yang terakhir adalah tubulus collectivus, di mana di bagian tersebut terjadi proses absorpsi, penyerapan, dan reabsorpsi, dan kembali menyerap zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian yang terakhir ada pelvis renalis. Nah, pelvis renalis ini atau rongga ginjal, dia fungsinya sebagai tampungan urin yang sudah dikeluarkan dari tubulus collectivus atau di bagian akhir medula. Nah, ketika tubulus collectivus ini atau
bahasa istilahnya itu tubulus pengumpul, urin yang sudah dikumpulkan dia akan dikeluarkan menuju ke pelvis renalis atau rongga ginjal, sehingga sudah siap dikeluarkan. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi ginjal, yaitu mengekskresikan zat sisa metabolisme yang mengandung nitrogen atau amonia. Jadi zat-zat yang mengandung nitrogen ya, contohnya NH, terutama NH4 ya, atau amonia, itu memang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Karena ketika tubuh terlalu banyak nitrogen, kandungan N di dalam tubuh, itu dia akan mengalami berbagai penyakit. Contohnya apa? Bisa saja dia gatal-gatal di seluruh tubuh, kemudian bisa sampai dengan sesak nafas. Jadi untuk mengurangi racun, maka zat-zat tersebut, terutama amonia atau yang hubungannya dengan nitrogen, itu dia dikeluarkan. Kemudian mengekskresikan zat-zat yang jumlahnya berlebihan. Jadi ketika tubuh ini sudah mencukupi segala bentuk zat-zat ya, baik itu mineral maupun vitamin, maka yang berlebihan ini dibuang oleh tubuh. Karena apa? Karena sudah cukup. Sama saja saat kita sudah punya sesuatu dan kita tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Nah, kecukupan ini akan dirasa cukup, sehingga yang berlebihan tadi akan dibuang atau tidak berfungsi lagi, tidak ada gunanya. Contohnya kalau misalkan kita terlalu banyak minum minuman yang mengandung vitamin C, nah itu sebagian akan dibuang karena tubuh kita sudah, dalam satu hari tubuh kita sudah memenuhi vitamin C tersebut, sehingga kelebihannya ya dibuang melalui urin. Karena vitamin C itu kan salah satu vitamin yang dia bisa larut di dalam air. Kemudian yang poin 3, mengatur keseimbangan air dan garam atau homeostasis. Kemudian yang poin 4, mengatur tekanan darah arteri melalui mekanisme sistem hormon. Nah, persarafan di ginjal itu memiliki fungsi mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Jadi ada aturannya. Jadi saraf di ginjal itu dia mengatur seberapa banyak sih ginjal tersebut bisa menyaring darah. Kemudian yang poin B ada ureter, yaitu dua saluran pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih sebagai penyaring urin dari ginjal. Jadi kalau kalian lihat ureter, ini kan misalkan ya, ini ginjal, ini ada ginjal. Nah, ureternya ini bagian yang ini, dia akan mengirimkan cairan atau urin ke dalam vesika urinaria. Jadi dia hanya sebagai selang, sebagai penyalur. Kemudian lapisan dinding ureter itu ada lapisan luar, yaitu jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Kemudian lapisan tengah itu ada otot bolos, dan yang ketiga itu terdapat mukosa. Nah, lapisan dinding ureter akan mengakibatkan gerakan peristaltik atau gerak tak sadar setiap 5 menit sekali untuk menjalankan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Jadi sebenarnya urin yang keluar dari ginjal itu dia sebenarnya tidak langsung turun, tapi dia akan tertampung sebagian, kemudian setiap 5 menit si ureter ini dia akan bergerak. Terjadi yang namanya motilitas atau pergerakan lambat yang fungsinya dia mengirim urin-urin tadi ke dalam vesika urinaria atau akan ditampung ke penampungan yang lebih besar lagi. Kemudian yang selanjutnya ada vesika urinaria, yaitu merupakan bagian penampung urin sementara setelah urin lewat melalui ureter. Bentuknya seperti balon yang bisa mengembang mengempis tergantung dari volume urin, terletak di belakang simfisis pubis dalam rongga panggul. Vesika urinaria ada bagiannya itu ada fundus, ada korpus, ada vertex.
Kemudian yang keempat, dinding kandung kemih. Jadi dinding dari vesika urinaria itu terdiri dari peritoneum atau lapisan paling luar. Ada tunica muscularis agak ke dalam, kemudian ada tunica submucosa dan lapisan mukosa. Jadi lapisan peritoneum itu dia lapisan paling luar. Kemudian tunica muscularis dia lapisan bawahnya peritoneum, tapi di dalamnya ini di lapisan tunica muscularis karena dia tulisannya muskular, maka disinilah terdapat otot-otot dari kandung kemih. Kemudian ada tunica submucosa, kemudian ada lapisan mukosa. Kemudian yang kelima ada proses mixi, yaitu rangsang berkemih. Jadi rangsang berkemih itu bukan dari ginjal ya, melainkan dari vesika urinaria. Nah, proses mixi itu merangsang stresor reseptor yang terdapat pada dinding kandung kemih dengan jumlah kurang lebih 250 mili. Jadi kalau sudah mencapai kurang lebih ya 250 mili itu sudah ada refleks berkemih. Kalau terjadi kerusakan pada bagian saraf S tadi ya di saraf sakrum yang mengatur S2 sampai dengan S4 yang mengatur proses berkemih, itu seperti yang dikatakan di awal, maka ada kemungkinan dia kencingnya itu akan merembes atau tidak sadar kalau dia itu urinnya terbuang, atau bahkan dia retensi urin atau kencingnya tertahan yang disebut dengan inkontinensia uri atau kencing keluar terus menerus dan retensi urin atau kencingnya tertahan. Nah, menurut formula dari Koff ya, kapasitas vesika urinaria itu bisa dihitung menggunakan rumus. Jadi usia ditambah 2 dikali 30 mili. Kalau misalkan usianya itu 18 ya, misalkan usia kalian 18 tahun, kemudian ditambahkan 2, berarti berapa? 20 dikali 30 mili, yaitu 600. Jadi kapasitas urin kalian ketika usia 18 itu sekitar 600. Nah, 600 itu kapasitas total ya. Sedangkan kita kalau misalkan sudah mencapai 250 atau 300 sampai 400 mili itu sudah ada refleks berkemih atau refleks untuk kencing. Jadi tidak akan sampai ke kapasitas vesika urinaria secara penuh. Kalau penuhnya 600, tapi urin itu dikeluarkan 250. Kalau sudah tertampung, tidak akan. Kalau yang retensi urin, orang dengan retensi urin atau yang tidak bisa kencing, urinnya itu bisa saja tertampung sebesar vesika urinaria. Tapi terkadang kalau kita tidak memiliki refleks berkemih, pasti kita akan menuju ke fasilitas kesehatan atau klinik puskesmas, kemudian dipasang yang namanya kateter untuk membuang urin. Kemudian yang terakhir ada uretra, yaitu uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air atau urin, air kemih atau urin keluar tubuh. Ada perbedaan antara uretra laki-laki dan uretra perempuan. Jadi kalau uretra ini artinya dia bagian akhir dari proses tractus urinarius atau proses pembuangan urin. Istilahnya terminal terakhir lah. Terminal terakhir dari sistem perkemihan. Perbedaan uretra laki-laki dan perempuan. Kalau uretra laki-laki itu ada di tengah-tengah prostat, kemudian panjangnya sekitar 20 cm, terdiri dari uretra prostaria, membranosa, dan cavernosa. Kemudian yang keempat, lapisan terdiri dari lapisan mukosa dan submukosa. Nah, kalau kita lihat di gambaran sistem perkemihan laki-laki yang berada di tengah-tengah ini, kan ada rongga-rongga di tengah, itu adalah uretra terakhir untuk membuang urin. Kalau uretra perempuan terletak di belakang simfisis pubis, panjangnya sekitar
3-4 cm, terdiri dari tunica muscularis atau bagian luar, kemudian ada spongiosa dan mukosa. Kemudian muara uretra terletak di sebelah atas vagina. Nah, yang dilingkari merah ini itu adalah uretra ya. Jadi uretra perempuan atau saluran kemih terakhir perempuan itu lebih pendek daripada uretra laki-laki. Nah, mungkin ini untuk pertemuan pertama terkait sistem eliminasi, terutama eliminasi urin. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Kemudian untuk materi selanjutnya kita bahas tentang urinnya. Kalau kita di awal ini kita bahas tentang salurannya, atau di pertemuan depan kita akan membahas mengenai kandungan urin itu sendiri dan faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi urin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.